Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal Rizkullah dari program studi S1 Teknik Mesin angkatan 2025 Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15206250047. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus saya yang berkaitan dengan venturimeter, yaitu studi simulasi laju aliran fluida dalam venturimeter dengan variasi pengukuran aliran. Nah, sebelum itu, apa sih venturimeter? Venturimeter adalah alat pengukur laju aliran fluida dalam pipa yang bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli dengan mengubah energi potensial menjadi energi kinetik di bagian yang menyempit untuk menghitung perbedaan tekanan dan selanjutnya menentukan laju alirannya. Nah, prinsip Bernoulli sendiri adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Maka, semakin cepat fluida, semakin kecil tekanan pada aliran tersebut. Sebaliknya, semakin lambat suatu fluida, maka semakin besar tekanan pada aliran tersebut. Nah, rumusan masalah studi yang saya temukan adalah yang pertama, bagaimana memaksimalkan ukuran venturimeter dalam menjaga aliran fluida. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengukuran aliran terhadap laju aliran fluida. Nah, tujuan saya menganalisis studi ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana aliran fluida dalam venturimeter dapat terpengaruh dengan variasi geometri untuk presisi pengukuran aliran. Selanjutnya, metodologi penelitian yang dipakai dalam studi kasus ini adalah metode simulasi numerik dengan melakukan eksperimen dan simulasi aliran fluida melalui venturi dengan berbagai variasi geometri, ukuran, dan kondisi aliran untuk mendapatkan hasil nilai yang akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan-persamaan atau rumus yang ada dalam venturimeter. Jadi yang pertama, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu adalah alas 1 dikali kecepatan 1 sama dengan alas 2 dikali kecepatan 2, dengan alas pertama lebih besar daripada alas yang kedua. Ini alas yang pertama dan yang ini alas yang kedua. Dan kecepatan 1 kurang dari kecepatan 2. Ini kecepatan 1, ini kecepatan 2. Maka semakin besar alasnya, semakin kecil kecepatannya. Ini kecepatannya kecil, dan jika udah di sini kecepatannya maka makin tinggi. Selanjutnya P itu adalah tekanan. P1 tekanannya lebih tinggi daripada P yang ada di titik ini. Nah, rumus venturimeter sendiri bergantung dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Karena rho GH di pipa kiri dan rho GH di pipa kanan sama, maka bisa dicoret-coret menghasilkan P1, P2 nya dipindah ruas, jadi P1 dikurang P2 sama dengan ini digabung setengah PV kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah,
tekanan 1 dikurang tekanan 2 sama dengan rumus dari rho GH. Rho GH jadi sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ini kedua ruas, rho-nya dihilangkan menjadi GH. Nih. Kedua ruas, rho-nya dihilangkan lalu dikalikan 2 kedua ruas. Menjadi 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Lalu dengan rumus dari persamaan kontinuitas tadi, V2 sama dengan mana ya? Nih, V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1. Maka di sini 2GH sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Maka bisa bisa dikeluarkan 2GH sama dengan V1 kuadrat dalam kurung A1 dibagi A2 dikurang 1. Lalu perkalian ini dipindah ruaskan ke sini menjadi 2 dikali GH dibagi A1 dibagi A2 dikurang 1 sama dengan V1 kuadrat. Nah, V1 kuadrat dapat dihilangkan kuadratnya dengan cara mengakarkan ruas lawannya, yaitu V1 sama dengan akar 2 dikali GH dibagi A1 per A2 dikurang 1. Itu adalah cara mencari kecepatan dengan rumus Venturi-meter, kecepatan Venturi-meter. Nah, untuk mencari kecepatan V2 dengan memasukkan V1 tadi ke dalam rumus ini, maka akan mendapatkan V2 seperti itu. Nah, peneliti terdahulu yang menginspirasi saya dalam membuat studi ini adalah studi yang berjudul Studi Eksperimental dan Simulasi Aliran Fluida dalam Venturi-meter dengan variasi geometri untuk presisi pengukuran aliran, yang dibuat oleh Sartika Jayarwing, Universitas Bosowa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi Venturi-meter di industri. Nah, perkembangan teknologi Venturi-meter di bidang industri pada tahun 2025 ditandai dengan integrasi teknologi mikrokontroler dan sensor modern untuk meningkatkan akurasi pengukuran laju aliran fluida. Rancang bangun Venturi-meter berbasis mikrokontroler dan sensor tekanan diferensial kini mampu mengukur tidak hanya laju aliran, tetapi juga massa jenis cairan secara real time dengan data yang langsung diproses dan ditampilkan melalui layar digital, sehingga memudahkan pemantauan dan kontrol dalam proses industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus yang saya pelajari. Simulasi atau eksperimen yang meneliti tentang pengaruh variasi pengukuran aliran dengan laju aliran fluida dapat ditentukan dengan percobaan sederhana, yaitu dengan melakukan uji coba Venturi-meter menggunakan pipa yang terhubung pada katup dan bak penampung. Pipa Venturi-meter ditempatkan dengan keadaan vertikal, horizontal, dan elbow 45 derajat untuk mengetahui mana yang sekiranya lebih efisien untuk mengeluarkan
kecepatan yang paling maksimal. Nah, itu juga masing-masing penempatan dijalankan oleh pompa dengan variasi bukaan katup 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalau dilihat dari gambar pertama itu bukaan katup yang 45 derajat dengan penempatan vertikal itu kecepatannya adalah 0,07981. Kalau dibandingkan dengan bukaan katup 60 derajat yang sama-sama vertikal, kecepatannya naik menjadi 0,08133. Nah, dibandingkan dengan bukaan katup 90 derajat, lebih tinggi lagi. Yang vertikal kecepatannya naik menjadi 0,0926. Dari hasil nilai uji coba venturimeter di samping, diketahui penempatan yang menghasilkan nilai laju aliran paling tinggi ialah pada kemiringan elbow 45. Elbow 45 itu kemiringan 45 dengan 45 derajat, yaitu dari 0,0926, di 60 derajat itu 0,10264, dan dibukaan ke 90 derajat yaitu 0,11068, lebih banyak daripada penempatan vertikal dan horizontal. Semakin besar bukaan katup, maka semakin besar pula nilai laju aliran fluida yang dihasilkan. Nah, kalau dilihat dari gambar kedua, laju yang paling tinggi adalah yang pertama dengan kemiringan 45 derajat, yang kedua adalah yang penempatannya yaitu horizontal, dan yang ketiga yang paling rendah adalah yang penempatannya vertikal. Data di samping menunjukkan perbandingan laju aliran fluida berdasarkan penempatan di lapangan. Perbedaan ini terjadi akibat adanya head loss di sepanjang instalasi pipa venturimeter. Nah, head loss sendiri adalah hilangnya energi fluida yang disebabkan oleh kayak komponen belok-belokan seperti ini. Ini mulai dari sini belok, ini lurus, belok lagi. Semakin banyak belokannya, maka semakin tinggi head loss-nya, semakin berkurang energi fluida yang dihasilkan. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi mengapa penempatan pipa venturimeter 45 derajat lebih cepat dalam mengalirkan fluida. Nah, pada saat sudut belokan 45 derajat, head loss lebih kecil dibandingkan sudut yang 90 derajat. Yang ini lebih kecil, namun lebih besar dari pipa yang lurus. Nih, lebih besar dari pipa yang lurus, tapi lebih kecil dari pipa yang 90 derajat. Secara sederhana, semakin besar kecepatan aliran dalam pipa venturimeter, maka akan semakin besar head loss-nya. Nah, rangkuman temuan utama yang didapat dari hasil studi tadi adalah yang pertama, ternyata laju alir fluida pada venturimeter dengan penempatan elbow 45 derajat lebih besar dibandingkan dengan penempatan posisi vertikal dan horizontal. Yang kedua, nilai head loss major tertinggi terdapat pada penempatan pipa elbow 45 derajat dan terendah pada penempatan pipa yang vertikal. Nah, apa sih implikasi venturimeter dalam bidang teknik mesin? Nah, selanjutnya apa sih implikasi praktis dari venturimeter dalam bidang teknik mesin? Yang pertama itu adalah sistem pembakaran. Itu gunanya untuk mengukur aliran udara di dalam karburator pada mesin kendaraan untuk memastikan pencampuran bahan bakar
yang lebih optimal. Nah, yang kedua itu adalah sistem perpipaan proses, yaitu gunanya untuk mengukur dan mengendalikan laju aliran cairan atau gas dalam berbagai proses industri, termasuk air, kimia, dan sistem HVAC. Yang ketiga adalah kontrol aliran dan tekanan. Digunakan untuk memantau dan mengontrol laju aliran serta tekanan dalam pipa, memastikan efisiensi operasional dan keselamatan sistem. Yang terakhir adalah pengukuran kinerja mesin. Dapat digunakan untuk mengukur aliran bahan bakar, oli, atau cairan pendingin dalam mesin untuk menganalisis kinerjanya dan mendeteksi masalah potensial. Nah, selanjutnya saran saya terhadap penelitian selanjutnya adalah perlu adanya pengembangan lanjutan dengan menggunakan diameter dan panjang pipa yang lebih bervariasi. Ini adalah daftar-daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat studi kasus ini. Itu dari Sartika Jayarwing, studi eksperimental dan simulasi aliran fluida dalam venturimeter dengan variasi geometri untuk presisi pengukuran aliran. Terus yang kedua ada aliran fluida yang dibuat oleh Muhammad Bintang. Yang ketiga mekanika fluida oleh F.M. White. Yang keempat analisis pengaruh perbandingan diameter inlet dan outlet pada venturimeter terhadap nilai CD oleh Effendi NR. Yang terakhir adalah analisis pengaruh variasi sudut sambungan belokan 90 derajat terhadap head losses aliran pipa oleh Farhun A. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.